Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam acara ibadah, kita tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih jika sore malam hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu, bukan karena kami kuat dan gagah, tapi ini semata-mata oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Engkau membawa kami, membimbing, menuntun kami untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya ke tangan Tuhan. Mohon kehadiran-Mu, mohon berkat-Mu untuk supaya kami sungguh-sungguh merasakan ibadah ini Tuhan. Namun demikian di saat kami beribadah, di saat kami memuji, membesarkan nama-Mu, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga coba mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan roh puji-pujian Engkau taruh dalam hati kami untuk kami boleh mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 82, Menjelang Hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, yang pasti segera digenapkan, terjadi suatu kegerakan seperti yang sudah dinubuatkan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman semakin jelas dinubuatkan, agar manusia diselamatkan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, Roh Kudus giat mewujudkan rencana Tuhan yang utama, yakni tubuhnya yang sempurna. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar membaca firman yang dinubuatkan,
Tuhan. Pujian ini sungguh luar biasa, mengingatkan kita diingatkan bahwa kita ini hidup menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Dan itu sebabnya lewat ibadah-ibadah ini kalau kita terima dengan bahagia, dengan rasa syukur akan memberikan suatu manfaat yang besar buat kita, ya. Terutama berbahagia membaca firman Tuhan, mendengar serta melakukannya sebab waktunya sudah dekat. Ayat firman Tuhan mengatakan, mari kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita, ya, untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian, ya, dari buku NR 254, Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Sekali lagi. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami, sebab kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu, tanpa sabdamu Tuhan, kami tidak berdaya dan kami tidak mampu. Sebab kami meyakini bahwa firman-Mu, sabdamu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Dan itu sebabnya kami sangat merindukan kehadiran-Mu, merindukan hadirnya firman-Mu Tuhan dalam urapan Roh Kudus ini, untuk kami bisa terima dan kami yakini, yang mampu untuk memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, untuk kami tetap bisa merindukan, setia beribadah sampai melayani Engkau. Dan itu sebabnya urapilah firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Namun demikian Tuhan, sekali lagi, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini
Biar Tuhan juga menolong memberkati para hamba-hamba Tuhan, para gembala, dimanapun hamba-hambamu menggembalakan sidang-Mu Tuhan. Urapi hamba-hambamu seperti Engkau juga mengurapi kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya firman Tuhan yang kami dengar ini juga merupakan jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi, khususnya menghadapi masa kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Dudukkan kami semua dengan baik untuk kami selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Buat kita semua, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan sekali lagi selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada sekalian. Kita sudah masuk dalam bulan Desember, ya tanggal yang ke-9 ini ya, tanggal yang ke-9 ya, hari Rabu ini. Ya, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua, khususnya sidang jemaat di KGM Triorejo, juga yang di tempat-tempat lain yang sempat kami layani. Dan kita tetap juga mendoakan saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Saudara sekalian, kita doakan supaya Tuhan sehatkan, kuatkan kembali, dan kembali beribadah, kembali melayani Tuhan. Justru kesempatan yang semacam ini dalam keadaan apapun juga, biar ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk kita, untuk membawa, mengarahkan kita untuk supaya kita lebih menyerah kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan keadaan sekarang ini, tidak bisa mengharapkan dunia ini. Yang satu-satunya kita diajarkan oleh firman Tuhan, sekalipun ini tidak gampang, tidak mudah untuk menghadapi kenyataan ini, tapi mau tidak mau dari pihak kita di hari-hari ini, kita dibawa oleh Tuhan untuk senantiasa merindukan firman Tuhan. Merindukan firman Tuhan itu sama dengan kita merindukan Tuhan, merindukan hadirnya Tuhan. Dan setiap ibadah, setiap doa-doa kita, setiap kita duduk, kita berjalan, kita berkegiatan, biar senantiasa hati kita merindukan Tuhan. Sebab kita menyadari, saudara sekalian, bahwa kita tidak mampu, kita rapuh, dan kita tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, pasti kita akan jatuh. Itu sebabnya sungguh luar biasa di hari-hari ini Tuhan sudah menunjukkan firman kepada kita semua untuk supaya kita belajar semua. Kita kembali dalam 1 Petrus pasal yang kedua, saku ya. Akhir-akhir ini yang kita pelajari bagaimana kita ya diajar untuk selalu ingin akan air susu yang murni ini. 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, kita mau belajar pelan-pelan saku untuk kita cermati ya, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sebab perkataan firman itu, sepatah kata firman itu ada kuasa penciptaan ya, ada kuasa yang begitu kuat untuk menciptakan segala sesuatu ya. Sepatah kata firman Allah itu ada terkandung satu kehidupan ya, untuk bisa menghidupi siapapun juga, termasuk menghidupi kita. Ya, puji Tuhan. Ayat yang kedua masih, mari Mas Herdi dibacakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, terus yang selalu ingin akan air susu yang murni ya, dan yang rohani. Ya, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ini luar biasa. Yang selalu, jadi bayi yang baru lahir itu yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya
kamu bertumbuh, artinya kalau kita tidak mau air susu yang murni, saku, maka kita tidak akan bisa bertumbuh. Ataupun mungkin kita bertumbuh tetapi tidak sehat, saku ya. Itu sebabnya katanya orang, wah dia kurang gizi, ya, atau kurang bagaimana. Saudara sekalian, inilah yang Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya dengan air susu yang murni inilah yang akan membawa kepada suatu pertumbuhan dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalimat jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan itu artinya kita harus betul-betul di hari-hari ini, ya, arti dari mengecap itu merasakan, menikmati. Jadi di hari-hari ini, saku, bukan saatnya untuk kita beribadah melayani Tuhan itu hanya sekedar satu kewajiban, dan ini koreksi buat saya. Ya, sebab apa? Kita harus mengaku, saya juga harus jujur. Kadang-kadang ada rasa bosan, saku ya. Kok khotbah terus, saku. Kapan mau istirahat dan semua, ada rasa jenuh. Tiap hari mesti baca firman dan semua. Tiap hari mesti persiapkan ini. Ada rasa jenuh semacam itu. Tapi biar firman Tuhan ini mengoreksi aku, mengoreksi saya sebagai pemberita firman Tuhan, juga mengoreksi kita semua. Dan ibadah pelayan kita harus kita merasakan, ya, jika kamu benar-benar telah mengecap. Kalau kita tidak benar-benar mengecap, ya kita tidak akan mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika kamu benar-benar telah mengecap, telah merasakan, telah menikmati kebaikan Tuhan, saku, maka kita beroleh pertumbuhan dan beroleh keselamatan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tetapi saya akan kembali kepada ayat yang kedua. Dia sebutkan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadi untuk seorang anak-anak Tuhan atau orang yang beribadah, khususnya seorang imam yang melayani itu, saudaraku. Sebab Tuhan, kalau kita melihat ayat yang kelima itu, bagaimana Tuhan itu mempergunakan kita sebagai batu hidup. Itulah kehidupan yang beribadah, yang melayani Tuhan, saudaraku. Ini suatu kedudukan posisi yang begitu tinggi, yang dijadikan imam-imam yang berkerajaan. Dan ini akan berlanjut untuk sampai sewaktu-waktu kita bisa memerintah sebagai imam-imam dan raja-raja di zaman 1000 tahun kerajaan damai. Ini serius, aku ya. Itu sebabnya maka Tuhan mengingatkan kepada kita ketika kita melakukan ibadah pelayanan ini, kita harus benar-benar merasa, telah mengecap, telah merasa, menikmati kebaikan atau kemurahan Tuhan itu. Kemurahan yang mana? Menikmati kemurahan Tuhan untuk kita masih bisa beribadah dan masih bisa melayani Tuhan. Ini yang harus kita kecap, kita nikmati, kita rasakan. Nah, ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, jadi ini suatu proses. Ya, coba bayangkan kita orang-orang tua ini ayatnya kan mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Padahal surat ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Yang di saat ini orang-orang Kristen ya sudah akhir semua. Ya, mungkin masih anak-anak, sekolah minggu, remaja, kaum muda. Yang kita yang dewasa-dewasa ini, saku. Tapi ayat firman Tuhan ini tidak pernah salah. Dia tetap mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, itu sebabnya terjadi suatu percakapan, suatu kisah atau cerita tentang percakapan siapa, saudaraku? Percakapan siapa? Nikodemus dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang sangat dikenal, sangat
terpandang dan sangat berpengaruh ya di saat itu, saudaraku. Dan Tuhan mengatakan kalau kamu ya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ya dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Perhatikan ini, saudaraku. Kalau tidak dilahirkan kembali, maka tidak bisa melihat kerajaan Allah. Padahal ayat ini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, kalau tidak dilahirkan kembali, saudaraku, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat pun tidak, apalagi masuk. Ini yang harus kita perhatikan. Kita ini mensyukuri. Itu sebabnya ayat ini begitu mungkin sering kali kita baca, tapi ini hidup. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Kita yang tua-tua ini pun juga harus mau dilahirkan kembali. Seperti perkataan Tuhan kepada Nikodemus. Kalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Timbul satu dialog. Lah, kalau demikian bagaimana kami yang sudah tua ini? Ini kan pertanyaan kita juga. Jadi apa yang diungkapkan oleh Nikodemus ini juga mewakili kita. Bagaimana kami yang sudah tua ini, apakah harus masuk ke rahim ibu? Masuk ke dalam rahim dan dilahirkan kembali? Ya, dia sebagai pemimpin ya agama Yahudi, dia tidak mengerti apa yang dimaksud. Tapi ketika Tuhan Yesus dia mendengarkan ungkapan pertanyaan dari Nikodemus ini, saudara sekalian, maka Tuhan Yesus langsung menjawab, ya, jika tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi bukan dilahirkan artinya masuk ke dalam rahim ibu, lalu dilahirkan kembali. Bukan. Maksud dilahirkan ini prosesnya adalah baptisan air atau kehidupan yang baru. Artinya mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Itu dilahirkan dengan air dan roh itu. Ya, dilahirkan air dan roh. Jadi artinya untuk kehidupan kita, saku, untuk supaya kita menjadi sama seperti bayi yang baru lahir adalah kita harus mengalami proses yang namanya pembaharuan. Dilahirkan kembali itu, proses pembaruan itu terjadi. Jadi manusia lama kita, ayat yang pertama, saudaraku, segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala kedengkian dan segala fitnah dikubur bersama Kristus lewat kematiannya, saudaraku. Ya, dan kita bangkit dari baptisan air itu untuk kita menerima kehidupan yang lahir yang baru, untuk mendapatkan hati nurani yang baik kepada Allah. Bukan hati yang jahat, bukan hati yang jahat, bukan hati yang najis, tapi hati nurani yang baik kepada Allah. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi yang disebutkan menjadi sama seperti bayi yang baru lahir ini, setiap kehidupan kita lewat firman Allah ini sekarang ini, bagi mereka yang belum dibaptis, segera ambil keputusan untuk dibaptis. Bagi kita yang sudah dibaptis sebagai orang-orang dewasa yang sudah dibaptis, pembaharuan ini lewat firman Allah. Jadi firman Allah itu biar selalu memperbaharui kita sampai membuat hati nurani kita ini menjadi hati nurani yang baik kepada Allah. Kalau kepada Allah itu baik hati kita, maka pasti juga kepada sesama itu harusnya juga menjadi baik. Ya, tidak ada lagi segala kejahatan. Jadi hati itu dibersihkan dari segala kejahatan itu. Sebab apa?
hati manusia itu sesungguhnya jahat dan busuk. Kita harus jujur mengakui, gak usah kita menutupi. Ya itulah, kalau kita lihat dari ayat 1 saja kita bisa menyebutkan ada 5. Segala kejahatan. Jadi segala macam kejahatan itu ada dalam hati manusia. Mencuri, menipu, dan macam-macam. Di sini tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itulah isi, bagian dari isi hati manusia yang 12 itu. Ini disebutkan hanya 5. Dan Markus pasal yang ke-7 disebutkan 12 macam dosa yang ada dalam hati kita. Bahkan mungkin lebih. Tapi ayat mengatakan dituliskan semacam itu. Jadi sekali lagi, prosesnya adalah harus seperti bayi yang baru lahir, prosesnya harus mengalami satu pembaharuan. Pembaharuan yang macam apa? Ya, pembaharuan yang Tuhan tunjukkan ini adalah pembaharuan yang datangnya dari firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kehidupan kita. Ini yang pertama yang kita bisa lihat. Proses pembaharuan itu harus terjadi. Kalau itu terjadi, maka jadilah kita seperti bayi yang baru lahir. Nah, sekarang saya akan melanjutkan. Yang selalu ingin akan air susu yang murni. Jadi air susu yang murni ini tidak bisa dipisahkan dari seorang siapa? Seorang ibu. Ya, kalau merindukan air susu yang murni, kalau nggak ada ibu, susunya siapa? Air susunya siapa? Iya. Mungkin ada orang-orang tertentu, ya maaf kata, ya ada seorang ibu yang mungkin karena satu hal tidak bisa menyusui anaknya lewat ASI, harus menggunakan yang lain. Oke lah, lepas ini. Pada umumnya adalah ya, untuk supaya seorang bayi ini bisa bertumbuh sehat, dia harus mendapatkan ASI dari ibunya. Artinya seorang yang baru lahir ini kebutuhan pokoknya apa, saudaraku? Hari Minggu kemarin saya mengatakan kebutuhan pokok bayi yang baru lahir ini adalah seorang ibu. Kalau ada seorang ibu, maka air susu yang murni itu pasti ada. Kemarin saya sudah menjelaskan seorang ibu yang dimaksud ini adalah seorang gembala. Kalau ada gembala, maka rumput itu pasti ada. Sebab tugasnya gembala itu untuk mencari rumput guna memberi makan domba-domba yang dipercayakan kepada seorang gembala. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan, saudara sekalian, ya, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ini dalam penggembalaan, ini mutlak dibutuhkan. Ya, adanya seorang gembala itu mutlak dibutuhkan dalam satu penggembalaan. Kalau domba tanpa gembala, maka akan menjadi domba yang liar, akan menjadi domba yang tidak terpelihara, dan bahkan menjadi domba yang liar. Tapi sebaliknya, kalau dalam kandang penggembalaan ada seorang gembala yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan, maka akan membuat domba-domba itu akan bisa nyaman dan tenang. Air susu yang murni itu apa? Kenapa kok dia tidak hanya sebut air susu aja lah? Ya. Kok harus disebutkan air susu yang murni? Ya, sebab kadangkala kita terlalu ekstrim kalau bilang murni itu. Koyok murni-murni dewe. Dan semua, tapi ayat ini tidak pernah salah. Air susu yang murni ini menunjuk kepada firman Allah yang murni. Perhatikan baik. Ya, ini terkait ya antara
bayi dan seorang ibu dengan air susu yang murni ini selalu ada kaitannya. Ya. Air susu yang murni ini menunjuk kepada firman Allah yang murni. Loh, apa ada firman Allah yang tidak murni? Ada. Loh, kok bisa? Iya. Yaitu menyampaikan atau firman atau berita yang tidak bersumber dari firman Tuhan, diambil dari tempat-tempat yang lain. Tapi sebaliknya saya harus mengatakan, yang dimaksud air susu yang murni adalah firman Allah yang murni, saudara sekalian. Yang diambil, yang tertulis, yang terambil, yang tertulis, yang disampaikan, yang bersumber dari firman Tuhan. Kalau istilah kami, istilah saya satu selama ini, ya, yaitu ayat menerangkan ayat. Jadi satu pemberitaan itu ya tidak boleh keluar dari ayat firman Tuhan. Harus kembali kepada firman Allah. Supaya apa? Kalau ayat menerangkan ayat itu yang disampaikan. Ayat satu diterangkan ayat yang lain. Dan seluruh khotbah itu ada ayat firman Allah. Kembali kepada firman Allah. Inilah yang disebutkan itu air susu yang murni. Satu. Dan yang kedua, tujuan penyampaian itu apa? Maka di samping air susu yang murni, yang harus disampaikan firman Allah yang murni, maka tujuannya juga harus murni. Untuk apa? Untuk supaya jemaat itu bertumbuh dan beroleh selama. Jadi ini keuntungan. Untuk supaya jemaat itu bertumbuh dan beroleh selamat. Bertumbuh untuk apa? Ya, sebab Tuhan dalam cerita perikop ini bertumbuh untuk sampai kita nanti menjadi batu hidup. Ya. Untuk menjadi batu hidup. Nah, dari pihak kita, kenapa air susu yang murni, firman Allah yang murni ini sangat kita butuhkan? Kita sangat perlukan itu. Karena ayat lain mengatakan, jadi air susu yang murni itu, ayat menerangkan ayat itu sama dengan firman yang diilhamkan. Jadi air susu yang murni itu satu. Tadi saya mengatakan ayat menerangkan ayat itu sama dengan firman Allah yang diilhamkan, firman Allah yang dibukakan rahasianya. Untuk apa dalam jemaat? Untuk supaya dalam jemaat itu ada pengajaran. Supaya jemaat itu mendapatkan pengajaran firman Allah. Tujuannya apa? Untuk supaya ketika jemaat itu menerima pengajaran firman Tuhan, maka jemaat ini bisa mengerti. Kalau kita tidak mendengar baik, itu sebabnya ada ayat mengatakan, perhatikan cara kamu mendengar. Ketika firman Allah itu mengajarkan kepada kita lewat gembala dimanapun gembala itu bertugas dalam pelayanan, tujuannya adalah untuk supaya bisa jemaat itu bisa mengerti. Kesusahan dari gembala itu, kalau gembala itu menyampaikan firman Allah lalu jemaat nggak mengerti, ini penderitaan. Ini betul-betul penderitaan, Buktinya apa dia nggak mengerti firman? Nggak berubah. Ini penderitaan bagi seorang gembala. Tapi sesusah-susahnya seorang gembala dia mengajarkan firman Tuhan. Tapi kalau akan memberikan dampak sehingga jemaat itu bisa mengerti, saudara sekalian,
maka itu akan membuat suatu kebahagiaan. Itu sebabnya buatku juga saya belajar, ya kita tidak menyampaikan firman yang sulit-sulit lah. Artinya kita membuat ya atau kita menggunakan ketepatan. Saya memang nggak pinter bahasa, saudaraku. Bukan karena itu. Ya. Saya coba ingin belajar, saudaraku, sebab kenapa? Sebab dalam jemaat itu tidak semua orang pandai. Tidak semua orang yang mengerti. Ada orang tua, ada remaja, kaum muda, ada yang pendidikannya sangat terbatas, dan semua kalau kita memberikan atau cara penyampaian terlalu tinggi, saku. Ya baik bagi orang yang mengerti, yang pendidikannya tingkat juga tinggi, gampang mengerti. Tapi bagaimana ketika jemaat sudah sepuh, saku, pendidikannya sangat ya tidak mumpuni, dia tidak akan bisa mengerti, sulit untuk bisa dimengerti. Itu sebabnya yang paling tepat kita gunakan aja bahasa Alkitab ini loh. Kan sudah tertulis ini. Sampai kalau jemaat yang paling bodoh pun, maaf kata, andai saya gunakan bahasa ini mungkin yang paling sederhana, yang paling bodoh sekali bisa mengerti, suatu. Opo meneh sing pinter, apalagi yang pandai akan lebih gampang, mudah untuk bisa menerima, mendengar, mencerna. Sebab kalau ketika kita menghadapkan pengajaran firman Allah dan kita tidak mengerti, bagaimana kita mau mempraktekkan firman? Firman kita dengar, kita mengerti dan menjadi iman, baru menjadi perbuatan, menjadi praktek. Bukan hanya di telinga, bukan hanya di otak, bukan hanya di hati, tapi harus sampai di tangan. Artinya harus menjadi praktek. Itu sebabnya perlu yang namanya pembukaan firman Allah. Ayat menerangkan ayat firman Allah. Manfaatnya untuk apa dalam jemaat? Untuk supaya ketika jemaat itu mendapatkan suatu pengajaran firman Allah dan jemaat itu mudah mengerti. Kalau dia mudah mengerti, ayat ini mengatakan dia akan beroleh pertumbuhan supaya olehnya kamu bertumbuh. Ini loh saudara. Untuk supaya kita bertumbuh, bukan hebatnya apa, bukan yang terpenting bagaimana pemberitaan firman Allah ini bisa membuat ya pertumbuhan rohani jemaat itu sampai dia beroleh selamat. Ayo kita baca ini, kita baca ya tentang air susu yang murni ini, saudaraku. Firman Allah yang murni ini ya. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, kita akan kembali melihat betapa Tuhan itu ya kepada kita. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan, diwahyukan, dibukakan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, kita lihat kalau firman itu diungkap-bukakan, diwahyukan itu satu. Sebab ayat mengatakan bila tidak ada wahyu, bila firman tidak dibukakan dalam jemaat satu, maka menjadi liarlah rakyat itu, akan menjadi liar jemaat itu. Artinya dalam jemaat itu harus ada tulisan yang diilhamkan Allah, harus ada firman Allah, air susu yang murni, harus ada firman yang dibukakan. Untuk apa? Untuk supaya ya bermanfaat untuk mengajar. Tadi saya sudah mengatakan kalau kita ya diajarkan firman Allah dan kita tidak mengerti, mustahil untuk kita bisa mempraktekkan. Dan itu sebabnya maka firman Allah itu mengajar kepada kita. Nah, dari pihak kita ketika Allah dalam firman itu mengajar kepada kita, maka sikap
sikap kita, cara kita mendengar itu harus menjadi satu perhatian. Sebab kalau ini tidak menjadi perhatian, ini berbahaya. Ini berbahaya. Sampai kalau kita tidak mendengar firman Allah dengan baik, apa yang ada pada kita akan diambil. Kan ngeri itu. Ya, kalau kita tidak mendengar dengan baik. Tapi sebaliknya kalau kita mendengar dengan baik, maka Tuhan justru akan menambahkan sesuatu, semakin kita mendengar dengan baik, dengan benar. Semakin Tuhan tambahkan, Tuhan tambah sampai kita berkelimpah. Jadi bermanfaat untuk mengajar. Jadi peran seorang ibu ya dalam menghadapi bayi-bayi, ini adalah bayi yang baru lahir, kehidupan sidang jemaat ini penting. Seorang ibu pasti dia akan mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya. Nggak ada kok rasanya seorang ibu lalu mengajarkan anaknya, bayinya, atau anaknya hal-hal yang tidak baik. Tidak ada. Sebab ada ayat mengatakan, bapak yang jahat pun dia akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bapak yang jahat pun dia tidak akan memberikan kalajengking kepada anaknya. Ketika anaknya minta roti. Pasti dia berusaha untuk mengajarkan sesuatu yang baik. Demikian pula adanya seorang ibu dalam jemaat ini untuk supaya dia bisa mengajar kepada bayi-bayi kehidupan yang terus mengalami pembaharuan ini dan terus diperbaharui ini. Sehingga apa? Kehidupan jemaat itu, anak-anak Tuhan itu bisa bertumbuh sehat. Bisa bertumbuh sehat yang ujungnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bertumbuh dengan sehat. Bermanfaat untuk mengajar terus. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Sekalipun ini tidak gampang. Ya, seorang ibu yang baik, sekalipun kadang-kadang ya dikasari oleh anaknya. Ya, coba tanya aja kepada ibu-ibu atau bapak-bapak. Sebab seorang gembala juga digambarkan seorang ibu, tapi juga seorang bapak yang tugasnya menasihati. Seperti seorang bapak kepada anaknya, ayat mengatakan dalam 1 Tesalonika itu. Tidak gampang. Coba, kalau kita sebagai orang tua, pernah nggak ketika kita memberikan nasihat kepada anak kita, lalu dibantah, lalu diwaneni, lalu dikasarin kita ini? Pernah nggak? Selesai kita semua mengalami kok hal itu. Mendapatkan jawaban dari anak kita yang begitu, sebetulnya, aduh, sangat-sangat ya apa ya? Itu resiko. Tugasnya juga untuk menyatakan jangan biarkan kalau ada kesalahan itu dalam jemaat itu, lalu tidak menyampaikan dengan benar. Jadi firman Allah ini bermanfaat juga untuk menyatakan kesalahan. Tujuannya apa, saudara sekalian? Ya, kesalahan yang harus dinyatakan untuk supaya ketika firman Allah disampaikan itu, maka kehidupan yang dia ada kekurangan, ada kesalahan itu, untuk supaya dia bisa sadar dan kembali kepada Tuhan. Dia bisa bertobat. Dia bisa membuang kesalahan itu. Bisa membuang segala kejahatan. Membuang tipu daya, tipu muslihat, membuang kemunafikan, membuang kedengkian, membuang fitnah. Jadi berkuasa, firman Allah berkuasa untuk menyatakan kesalahan kita. Kalau tidak, firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kita, saudara sekalian, siapa yang mampu untuk menyatakan kekurangan kesalahan kita? Kita pasti marah, kita pasti ngamuk, kita pasti tersinggung, padahal kita benar salah. Tapi kalau dinyatakan kita marah, kita tersinggung, kita tidak bisa terima, tidak mau terima. Tapi sebaliknya,
Kalau firman Allah itu menyatakan kesalahan kita, saudara sekalian, itulah kasih sayangnya Tuhan terhadap kita. Artinya apa? Artinya kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kita menghargai kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Ya, untuk bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Lalu yang berikutnya, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, ini kelakuan itu kan karakter. Ya, gampang atau nggak gampang memperbaiki kelakuan itu? Nggak gampang. Wah, aku ngene kok. Aku watakku ngene. Nggak iso neh dirubah. Iya, kita memang tidak pernah bisa merubah karakter kita. Tidak pernah akan bisa. Sebab apa? Ketika kita mau berbuat baik, yang jahat datang. Kita mau berpikir baik, yang jahat datang. Selalu seperti itu. Tapi kita yakin, sebab firman Allah itu dikatakan lebih, firman Tuhan itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Dia sanggup karena dia kuat, karena dia hidup. Dia sanggup untuk bisa memperbaiki kelakuan itu, apapun kelakuan kita. Ya, disebutkan dalam dari Petrus tadi, disebutkan kejahatan. Ini kan kelakuan itu. Tipu, munafik, dengki, benci, suka marah, dan semua itu dengki itu. Sampai memfitnah. Coba karakter-karakter yang semacam itu, saudara sekalian, punya karakter semacam itu, siapa yang mampu untuk bisa mengatasi itu? Siapa yang bisa mampu untuk bisa merubah watak karakter yang semacam itu? Tapi firman Tuhan yang diilhamkan, tulisan yang diilhamkan Allah, yang diwahyukan, yang dibukakan, air susu yang murni ini, pengajaran firman Allah yang murni ini, yang terambil dari Alkitab ini, dan urapan Roh Kudus ini, yang mampu untuk merubah, memperbaiki kelakuan itu. Yang jahat menjadi baik, yang mati menjadi hidup, yang sakit menjadi sembuh, air menjadi anggur. Jadi ini kuasa Tuhan, kuasa firman Allah itu, kuasa penciptaan firman Allah ini sanggup untuk supaya merubah kehidupan itu. Itu sebabnya tadi mengatakan kita harus selalu rindu akan air susu yang murni. Kalau kita nggak rindu, bagaimana kita mau bisa berubah? Mau jadi bayi yang jujur, yang polos, yang sederhana, yang selalu merindukan air susu yang murni. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani, untuk apa? Untuk supaya kita betul-betul kita bertumbuh dan beroleh selamat, saudaraku. Kalau itu kita lakukan dengan hati yang penuh syukur, kita menikmati, kita merasakan bahwa itu kemurahan Tuhan, maka betul-betul kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Artinya diselamatkan sampai sewaktu-waktu kita akan menjadi imam dan raja sampai dalam kerajaan 1000 tahun damai, sampai kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Ini harapan kita semua. Memang ini tidak mudah. Ini merupakan suatu perjuangan buat kita, untuk kita semua. Harus kita perjuangkan ini. Kita perjuangkan ini. Lalu yang berikutnya, saudaraku,
untuk memperbagi kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya mendidik orang supaya hidup dalam kebenaran. Maksudnya apa? Saudara sekalian, mendidik orang dalam kebenaran ini artinya supaya kita sampai bertabiatkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman. Mendidik kita sampai kita mempunyai tabiat dari firman Allah. Benih ilahi itu ada dalam hati kita. Punya karakter, ada karakter firman Allah. Ya, karakter kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan bisa kalau benih ilahi itu, karakter itu dari robah. Karena dididik untuk kita dalam kebenaran ini. Kebenaran itu terus, firman Allah bagian benih itu terus ada dalam hati kita. Maka ayat mengatakan, dia tidak dapat berbuat dosa. Dia sudah tidak dapat berbuat dosa lagi. Ayat mengatakan, kenapa? Sebab firman Allah itu disebutkan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sampai benar-benar kehidupan itu mempunyai tabiat atau karakter firman Allah. Karakter Allah itu ada. Kenapa karakter Allah? Sebab firman itulah pribadi Allah. Kalau kita banyak membaca firman Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan, terus kita baca. Dan di saat kita membaca, kita mendengar itu, kita bisa melihat karakternya Allah di dalam firman Allah itu. Melihat karakternya, bisa melihat kasihnya Allah, kebaikan Allah itu, kemurahan, kelapangan hati Allah itu. Sampai kita mendarah daging, sampai kita bertabiatkan firman Tuhan. Nah, kalau demikian ini sungguh-sungguh kehidupan yang semacam itu, kehidupan semacam itu dia terjamin di dalam Allah. Dia akan pasti bertumbuh yang pada akhirnya memperoleh keselamatan sampai kita menjadi sempurna. Ketika dia datang yang kedua kali, dia yang membenarkan kehidupan jemaatnya. Dia yang menyucikan sidang jemaatnya lewat firman, lewat tulisan yang diilhamkan ini, lewat pembukaan firman Allah ini, lewat firman yang diwahyukan ini, ayat menerangkan ayat ini. Dia menyucikan. Tadi dikatakan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan saat dia datang kedua kali, dia akan menyempurnakan. Siapa yang disempurnakan? Adalah kehidupan yang sudah disuci, kehidupan yang selalu senantiasa disucikan. Kenapa? Karena ayat tadi mengatakan kita digambarkan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin rindu akan air susu yang murni. Air susu yang murni inilah yang membenarkan kita, yang menyucikan kita, sampai sewaktu dia datang, dia akan menyempurnakan kehidupan kita. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Itu sebabnya biarlah kehidupan kita di hari-hari ini sebagai bayi rohani. Biar kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan akan air susu yang murni dalam kandang penggembalaan ini, supaya kita terpelihara, supaya kita bertumbuh sampai
sampai kita sewaktu-waktu ayat berikutnya beroleh selamat. Jika kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, sampai sempurna. Tetapi ketika kita masih berada dalam kandang penggembalaan, maka pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada kita lewat air susu yang murni tadi, lewat firman pengajaran tadi, yang menyatakan kesalahan kita, ya, yang memperbaiki kelakuan bahkan mendidik kita dalam kebenaran, juga mempersiapkan kita untuk kita bertumbuh dan dipergunakan. Ya. Bertumbuh dan dipergunakan. Ayat mengatakan sebagai batu hidup, sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Guna untuk supaya pertumbuhan ini terus kita tingkatkan, untuk supaya kita bisa melayani Tuhan. Jadi sebetulnya tujuan akhir dari ibadah kita itu adalah sampai kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan yang dikaitkan dengan pembangunan rumah rohani. Melayani Tuhan yang dikaitkan dengan pembentukan tubuh Kristus. Kemarin saya mengatakan, tempat karunia dan jabatan itu harus berada dalam tubuh Kristus. Jangan di luar tubuh Kristus. Ya, kalau di luar tubuh Kristus berarti ada tubuh yang lain. Kita tidak mau dibangun di sana. Kita mau dibangun di dalam tubuh Kristus. Kenapa? Kalau kita mengkaitkan diri dalam tubuh Kristus, itu sama dengan kita juga akan turut serta dengan terbentuknya gereja sempurna. Terbentuknya mempelai wanita Tuhan. Dan kalau itu terbentuk, maka Kristus yang adalah kepala itu akan segera datang untuk menjemput mempelai perempuannya. Gerejanya tadi yang disebutkan harus menjadi bayi yang baru dilahirkan. Mulai dari bayi yang baru dilahirkan itu, yang merindukan air susu yang murni itu, supaya mendapatkan pertumbuhan dan untuk kita bisa gunakan melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Ya, untuk apa, Ya, nanti besok kita akan lanjutkan, Kita akan lanjutkan dalam ibadah doa. Saya akan lengkapi ini, untuk menerima satu tugas. Jadi kalau kita bertumbuh, Tuhan berikan karunia dan jabatan kepada kita, kita dikaitkan, ya, menjadi batu hidup, dipergunakan, ya, sebagai batu hidup, untuk membangun suatu rumah rohani. Artinya kita ada satu tugas. Ya, ada satu tugas yang begitu mulia kepada kita. Tapi Tuhan juga nanti ingatkan kepada kita. Ketika kita sudah mendapatkan satu tugas itu, mendapat jabatan yang begitu mulia dan tinggi itu, jangan itu menjadi sombong, menjadi tinggi hati, lalu kita punya sikap yang menghakimi orang. Jangan. Itu sebabnya nanti ayat mengatakan, ya, dia mengatakan ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini merupakan satu peringatan Tuhan ketika dia mengangkat yang tinggi-tinggi untuk kita dipakai oleh Tuhan. Maka kalimat itu dalam ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Nanti kita bahas besok ya, dalam ibadah doa penyembahan. Coba Mas, kita baca ayat yang ke-9. Betapa Tuhan itu, ya, mempersiapkan kehidupan kita. Tetapi sudah pasti mereka ayat yang maaf. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maafkan saya salah. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ya. Jadi ini setelah kita dijadikan bayi yang baru lahir,
yang rindu akan air susu yang murni untuk supaya kita bertumbuh, dan Tuhan kaitkan dengan batu hidup, kehidupan yang melayani Tuhan, satu ya, untuk pembangunan. Ya, disebutkan sana adalah untuk pembangunan suatu rumah rohani, ayat yang kelima itu. Maka kita di sana juga ada tugas. Ada tugasnya apa? Ayat yang ke-9, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, nah, nanti kita akan lihat. Kamulah bangsa yang terpilih. Ya, terus? imamat rajani, Ya, imamat rajani. Jadi ini suatu pengangkatan yang begitu dahsyat, yang begitu mulia, yang begitu tinggi terhadap kita. Terus? bangsa yang kudus, Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, ini tugasnya. Tugas seorang imam, seorang pelayan itu, puncak dari tugas gereja atau mempelai perempuan atau gereja ini di hari-hari ini adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini tugas. Bukan perbuatan besar dari pendeta, bukan perbuatan besar dari organisasi, dari gereja, tapi perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Ini tugas yang harus kita emban. Ya, harus kita emban untuk mengagungkan, untuk memuliakan Dia. Terus, Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. nah, Tuhan ingatkan, Dia yang telah atau sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kenapa Tuhan kaitkan ini? Sebab ini justru terutama ya untuk kehidupan dari bangsa kafir yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Besok kita lihat apa itu kegelapan itu. Yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari kegelapan Tuhan panggil kita kepada terang yang ajaib. Ini luar biasa. Kalau kita menyadari ini, saudaraku, maka setiap kehidupan kita tidak ada alasan untuk menjadi sombong karena jabatan karunia, jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini ditulis untuk mengingatkan kamu itu dulu petang. Gelap itu kan petang. Gelap kamu itu. Ya. Nah, sekarang jadi terang. Terang benderang. Nanti akan berproses itu untuk gelap menjadi terang itu. Ya, bagaimana Tuhan itu ya memberikan suatu gambaran untuk dari gelap menjadi terang itu. Tapi itulah yang Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Ya, untuk kita semua dipakai oleh Tuhan. Ayo, dari kita semua, sedang jemaat khususnya di GKGM, ya, juga di Trirorejo atau di tempat-tempat lain, ya, kami selalu juga menyampaikan, saudara sekalian, biarlah kehidupan kita ini, mau di hari-hari ini, dijadikan seperti bayi. Mau mengalami suatu proses keobahan. Kita yang tua tadi, Nikodemus, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maksud dilahirkan ini, lahirkan lewat air dan roh. Jadi pembaharuan, kelahiran baru sampai kita bisa mendapatkan hati nurani baik. Inilah dasar alasan untuk Tuhan itu mengangkat kita. Dia katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk kita punya tugas yang mulia adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Puji Tuhan, kita jelas dalam hal ini kita masih daging, banyak kurang, ya, banyak apa, kita banyak kurang sungguh-sungguh. Saya harus mengakui ini. Ya, bisa jenuh, bisa putus asa, itulah manusia, tanda dari manusia. Seperti rumput,
isoalum, bahkan kering. Tapi firman Allah itu hidup dan kuat. Dia sanggup menghidupi kita, memberikan kekuatan kembali kepada putus asa, memberikan kekuatan bagi kita yang lemah. Di hadapan kita ada perjamuan suci, ada tubuh dan darahnya Kristus. Ketika kita lemah, ketika kita berputus asa, ketika kita tidak berdaya, saudara sekalian, maka kurban Kristus ini menjadi kebutuhan kita. Air susu yang murni ini, firman Allah yang ada kurbannya Kristus itu, menjadi kebutuhan mutlak untuk kita, untuk kembali menggairahkan kehidupan kita. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita akan melakukan pujian, saudaraku. Pujian dari buku NR, saudaraku. NR 189, dengan segenap hati. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dari atas. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan untuk supaya kita layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore malam hari ini, yang bukan saja memberikan kekuatan kepada kami, tapi juga menyatakan kekurangan kesalahan kami.
Sebab sungguh luar biasa Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan kepada kami, kepada suatu pelayanan yang agung dan mulia, untuk kami boleh membesarkan perbuatan-perbuatan yang agung dari Engkau sendiri. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kehidupan kami mau dijadikan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan air susu yang murni. Itu biar ada dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, kehidupan imam-imam, kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau sedang punya rencana yang baik untuk membawa kehidupan kami masuk dalam pembangunan tubuh yang rohani, membangun tubuh Kristus yang mulia itu, yang akan disempurnakan itu, yang akan Tuhan segera Engkau datang kembali untuk menyempurnakan kehidupan kami, mengangkat kehidupan kami semua. Tuhan, ampuni atas kesalahan kekurangan kami, kelengan kami, bahkan ketidaksungguhan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mengecap kebaikan-Mu di hari-hari ini menjelang kedatangan-Mu yang kedua kami. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi, layakkanlah kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan sekarang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lakukan ini dari atas. Nanti perjamuan suci akan kita bagikan, kita nikmati bersama. Dengan segenap hati, tolong dibagikan ini. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan-Mu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, unjukkan tubuhnya Kristus. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan kita dengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan, unjukkan lebih tinggi dari kepala, tubuhnya Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi sakit penyakit kita yang sedang kita derita. Kita percaya, sekalipun ini bukan obat, tapi ini kuasa Tuhan yang juga sanggup untuk memulihkan. Bukan saja sakit penyakit, bahkan kehancuran, bahkan sakit hati pun darah Kristus sanggup untuk memulihkan kembali. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tunjukkan kedua tangan kita, biar kita sembah, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Dialah yang patut punya pujian, hormat Tuhan, dan Engkau yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, dan kebaikan-Mu begitu luar biasa kepada kami. Engkau sudah menolong, bahkan memberkati. Selanjutnya Engkau memakai kehidupan kami, dan kami yakin Tuhan, sampai sewaktu-waktu kami sungguh-sungguh bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu, berkat dari perjamuan suci tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami juga menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah PA pada sore malam hari ini yang sudah memberkati kita. Dan biarlah kita senantiasa untuk merindukan ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Jadwal ibadah besok kita ada ibadah doa penyembahan, saku masih siaran tunda. Ya, kita tetap mendoakan kerinduan kita, apalagi di hari-hari ini. Sesungguhnya hari-hari di saat-saat sangat sibuk-sibuknya kita di tahun-tahun yang lalu. Tapi di tahun ini, saku di Natal ini kita sedang menghadapi suatu pengalaman yang sama karena adanya pandemi ini, saku. Apalagi di hari-hari ini, khususnya Jawa Timur, kita berdoa juga beberapa kota yang masuk dalam zona merah kembali, mungkin termasuk Surabaya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, kepada orang-orang tua kita. Sudah kita saling mendoakan, tetap jaga jarak, tetap kita menggunakan masker untuk kita berkomunikasi dengan siapapun juga, supaya menjaga keamanan diri kita, juga menjaga keamanan orang lain. Ini yang, dan tetap kita merindukan ibadah-ibadah kepada Tuhan, sekalipun harus melalui proses yang semacam ini, tidak mengapa, dan ini pun kita harus jalani dengan rasa syukur. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, sekalian ya, tetap jalinlah hubungan komunikasi, mungkin lewat WA, ucapan atau apa. Ada hal-hal yang penting untuk didoakan bisa disampaikan, kita bisa bawa kepada Tuhan. Kita tetap satu dalam doa, saku ya, untuk sidang jemaat di KGM, di Rejo, Pondok Chandra, dan juga di Gunung Sari. Kita satu dalam doa untuk kita saling mendoakan. Nanti kita juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Tetap berdoa untuk keluarga Mas Febi, juga keluarga yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya untuk daerah-daerah yang besok mengikuti pilkada serentak besok ya. Kita doakan supaya Tuhan memberikan keamanan yang baik buat kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita tundukkan kepala untuk kita menerima doa berkat. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan
perjamuan suci, biarlah Tuhan menyatu dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bertabiatkan Engkau sendiri Tuhan, sekalipun itu tidak mudah, tapi bagimu tidak ada barang mustahil sebab Engkau akan menjadikan kami sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Itu sebabnya lewat ibadah-ibadah ini Tuhan akan menolong kami semua. Kepada sidang jemaat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan, hamba-Mu berdoa menyerahkan kembali kepadamu, biar tetap Tuhan jaga, pelihara, lindungi dan memberkati sidang jemaat mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa sampai pun yang paling sepuh. Biar Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, tetap memberikan hati yang rindu akan air susu yang murni itu Tuhan. Setia dalam ibadah, setia dalam penggembalaan, setia melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Demikian pula kami tetap berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan satu pekerjaan. Tuhan Engkau buka jalan, yang sudah merintis pekerjaan yang baru, biar Tuhan juga buka jalan dan memberkati yang sudah bekerja Tuhan di kota, di luar pulau, sekalipun di luar negeri. Tuhan Engkau juga ada, Tuhan juga menyertai melindungi anak-anak-Mu semua dan memberkati senantiasa. Terima kasih kami berdoa tetap untuk keluarga Mas Feby, biar Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna dan kembali beribadah dan melayani Engkau kembali seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, yang dalam persoalan Tuhan yang menyelesaikan semua, yang dalam kesusahan Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pilkada serentak yang juga di kota Surabaya akan dilaksanakan besok. Biar Tuhan menolong, memberkati, memberikan suasana yang damai, jauhkan dari kekisruhan, jauhkan dari perselisihan, tapi biar kami boleh memilih sesuai dengan hati nurani kami masing-masing Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau yang berdaulat, yang akan memilih siapa yang akan memimpin di kota kami Surabaya ini Tuhan, maupun di kota-kota yang lain yang serentak di seluruh Indonesia ini. Tuhan, Engkau juga ada di sana, menyertai semua Tuhan. Bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai, biar Tuhan juga senantiasa memberkati, memakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah, memberikan hikmat akal budi untuk mampu memimpin bangsa kami ini dalam menghadapi pandemi yang sama-sama juga dihadapi juga oleh dunia sekarang ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang memilih pemimpin kami, Engkau yang akan memampukan pemimpin kami dan memberkati pemimpin kami. Jauhkan dari kekisruhan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari pemberontakan, dan biarlah Engkau Raja Damai itu akan memberikan damai sejahtera kepada bangsa kami, dan nama Tuhan yang dipermuliakan sekali waktu mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Ada yang mau berkegiatan mungkin, ada yang mau beristirahat malam. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi kami semua. Saudaraku yang kasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.